Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Terkait dengan Edi Purwanto, Pak Edi sebagai partai koalisi pendukung dari Pak Waludin ini dilaporkan oleh salah satu dari paslon lain, salah satu dari pendukung atau tim paslon lain. Ini pendapat dari Pak Ketua sendiri bagaimana ini? Ya, kebetulan kan saya tidak tahu kejadian persis ya, karena tempat duduk kita partai-partai politik di samping. Jadi yang jelas kami tidak tahu duduk perkara secara langsung. Tapi kalau melihat dari video yang di-upload oleh teman-teman media, itu katanya menyampaikan omongan yang tidak senonoh. Wakilmu lesbi kayak gitu ya. Menurut saya itu sebetulnya hal-hal kecil loh yang tidak perlu dipermasalahkan. Buat saya sih tidak ada masalah. Karena apa? Beliau Pak Edi itu tidak menyebutkan by name siapa, wakil-wakilnya siapa. Saya kira itu kalau dari secara hukum unsur yang memenuhi pelanggaran pidana itu enggak ada, karena beliau tidak menyebutkan nama. Wakil kan wakilnya banyak, kemudian lesbi itu ya kan banyak, tidak menyebutkan satu orang. Jadi kalau menurut saya, kalau dari tim advokasi kubu lain, ya itu punya hak untuk melaporkan, ya silakan saja. Tapi keyakinan saya pasti itu tidak ada unsur yang memenuhi pelanggaran. Jadi menurut saya menanggapnya santai aja lah, itu bagian dari demokrasi. Yang kedua bahwa Pak Edi dengan teman-teman tim-tim yang lain saya kira itu teman semua, jadi kadang-kadang gojekan, gelewean itu biasa. Jadi kalau dianggap serius tiba-tiba dilaporkan, wah itu ya saya kira terlalu over lah. Karena setelah ketemu, setelah acara itu juga mereka saling tertawa-tawa sendiri juga. Kemudian yang penting lagi, saya melihat tidak ada unsur yang dirugikan apa? Kalau misalkan memang ada yang merasa lesbi, buat saya mungkin tidak ada. Kalau ada, ya saya tidak tahu kok merasa tersinggung. Jadi buat saya yakin pelontaran kata-kata Pak Edi lontaran gojekan, dan itu juga tidak menyebutkan seseorang. Jadi kalau misalkan ada yang merasa dirugikan, ya itu monggo punya hak untuk melaporkan, dan itu memang diakui oleh undang-undang, diperbolehkan dan diizinkan, silakan, karena ini demokrasi yang berjalan ya, jadi semua orang punya hak untuk melaporkan, saya kira itu. Pak Yatno, ini terkait dengan bahasa yang viral di menjelang Pilkada Cilacap ini, ada istilah LGBT, kaum pelangi, lesbian dan sebagainya. Itu tidak hanya disuarakan oleh yang dicakakan dari Pak Edi Purwanto, tapi sudah viral di Cilacap dengan munculnya akun dari Instagram, akun yang memviralkan hal tersebut. Ini dari Pak Yatno sendiri bagaimana? Yang jelas bahwa LGBT memang hal-hal yang dilarang baik agama dan pemerintah, itu memang menyimpang ya. Terkait bahwa itu ternyata mungkin sasarannya ke orang-orang tertentu, saya tidak ikut-ikut yang jelas. Tapi yang jelas dari viral yang ada spanduk-spanduk yang menolak LGBT, menurut saya betul itu. Memang pemerintah juga melarang itu seperti itu. Jadi kalau kemarin kepala Satpol itu nyopoti spanduk-spanduk yang berbau LGBT, apa yang salah dari spanduk itu? Toh itu juga kata-kata yang berbau sosial, jadi bisa saja disuarakan oleh warga masyarakat. Yang penting memang kita tidak tahu lah yang masang siapa, tapi inilah politik, jadi kadang-kadang karena sensitifnya menjelang pemilu, ya itu pasti akan dikait-kaitkan kepada pihak tertentu. Tapi saya meyakini, saya kira itu hal biasa lah di dalam menjelang pemilu, itu pasti hal-hal sensitif itu terjadi. Dan saya secara pribadi
saya tidak ikut-ikut yang seperti itu, tapi hanya secara pribadi memang saya setuju kalau LGBT itu dilarang, setuju. Kemudian narkoba dilarang, togel dilarang, judi online dilarang. Kemudian yang penting lagi bahwa ini kan pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo. Tentunya kami sebagai kadernya Pak Prabowo tentu harus tegak lurus mengamankan instruksi-instruksi beliau. Kemudian kami juga harus pro pemerintah di dalam hal menyuarakan hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu. Ya. Pak, ini kan lingkup DPRD ya. Itu kan salah satu anggota DPRD. Artinya ini Pak Yatmo sebagai wakil ketua representasi dari pimpinan melihat ini gimana secara tertib atau etika yang baik terhadap anggota untuk mengucapkan misalnya terlalu jerit atau gimana sampai etika itu gimana Pak? Ya, kalau menurut saya itu hal biasa lah ya. Sekalipun kemarin ramai sekali, sebetulnya itu teman-teman semua. Ya, teman-teman semua yang biasa gojekan. Jadi kalau dari unsur pelanggaran pidana hukum tidak ada memenuhi unsur pidana hukum. Kemudian kalau biasalah gelewean kita biasa dengan teman-teman yang kadang-kadang melanggar etika. Ya saya sampaikan ya itu tidak betul kalau terlalu melanggar etika. Tapi kalau dalam hal ini Pak Edi maupun di sana kan suasana ramai. Jadi saya yakin ya saya pikir ya wajar-wajar saja lah itu dengan keramaian begitu itu kemudian ada celotan-celotan. Saya kira itu begitu. Saya dengar juga ada yang ngomong pakai di brengsek. Saya dengar sendiri. Itu karena saya di belakang ya itu, tapi kita ya kayaknya Pak Edi juga tidak memasalahkan itu. Nggak tahu itu Pak Edi dengar atau tidak kayak gitu. Tim Sambat sendiri ini mungkin ada konten hukum untuk Pak Edi? Oh iya pasti, kalau misalkan yang pertama adalah kami menganggap bahwa itu hal biasa lah, itu dengan teman-teman sesama tim itu saling gojekan, saling itu, dan biasa itu terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalaupun sampai ada proses hukum, ya tentunya kami sebagai tim akan membela beliau. Karena saya melihat juga secara pribadi, saya melihat itu tidak ada unsur pelanggaran secara hukum, tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana. Tadi saya bertemu dengan Pak Edi yang dilaporkan bahasanya tidak akan gentar dan akan terus menekan amar ma'ruf nahi mungkar, ini gimana Pak? Ya tentunya beliau kan seorang politikus senior lah ya. Beliau kan bisa menyampaikan bahwa yang baik dan yang tidak baik. Ya saya kira ya saya support sekali kalau misalkan beliau itu tidak gentar. Tapi ya secara pribadi kalau misalkan memang beliau memang harus menjalani proses hukum, ya tentunya kami, karena kami ada tim advokasi juga, kami juga siap untuk membela beliau. Nah itu kalau misalnya Pak Edi ini posisinya sebagai apa di dalam tim suksesnya ini? Ya semua anggota dewan dari koalisi pendukung Awaludin Vicky itu kan jadi tim semua, termasuk saya. Berarti sebagai Anggota biasa Pak? Anggota. Ya anggota lah, anggota tim. Karena masing-masing anggota dewan kan punya dapil masing-masing. Nah, beliau punya tugas di dapil masing-masing. Nah, kemudian di tim itu juga beliau adalah salah satu tim. Artinya bahwa apa yang dilontarkan oleh Pak Edi itu tidak memenuhi unsur hukum, karena itu akan memberikan pembelaan hukum oleh Partai Gerindra gitu ya? Ya, kita melihat nanti, tentunya bukan Gerindra ya yang memberikan pembelaan hukum, tetapi ada tim advokasi khusus, tim kami, tim Awaludin Vicky yang akan memberikan pembelaan, dan kami tetap berada di barisan belakang untuk membela teman-teman kita yang satu tim. Sampaikan dengan masyarakat Pak terkait dengan kebijakan, hal yang bijak terkait dengan kasus ini. Ya, yang pertama adalah saya memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa
tanggal 27 November ini kan akan kita melaksanakan hajat demokrasi. Tentu saja bisa dilaksanakan dengan baik, kondusif, tidak perlu ada hal-hal keributan. Yang sudah terbiasa di Cilacap kan adem ayem. Yang kedua, apa yang sudah terjadi saya kira hal-hal biasa lah yang tidak terlalu dibesar-besarkan. Tetapi kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang memasalahkan, ya itu hak mereka. Sepanjang yang kami tahu bahwa itu tidak melanggar baik etika maupun secara hukum, karena itu sama-sama ramai. Kalau dibilang sama-sama coak, ya semua itu kemarin menyuarakan. Ramai semua ya gitu. Pak. Iya ramai dari semua kubu, ramai semua. Siap. Terima kasih Pak atas Ya, topik yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.